komite sekolah tidaklah diperkenankan menarik iuran wajib atau pungutan wajib kepada peserta didik atau wali murid atau walinya, karena iuran itu bersifat sumbangan. Jadi, sifat sumbangan adalah ikhlas, seikhlasnya, semampunya, bukan iuran wajib. Ya, halo, selamat pagi, selamat sore, dan selamat malam, tergantung kapan Anda menyaksikan VT ini. Oke, di VT kali ini Guntur akan eh, berbagi cerita mengenai komite sekolah, ya. Komite sekolah yang kita ketahui yang ada di sekolah SD, SMP, dan SMA atau SMK. Yang mana fungsi dari komite sekolah tersebut adalah melakukan kerjasama dengan masyarakat dan pemerintah berkenaan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Hal tersebut tertuang dalam Permendikbud nomor 75 tahun 2016 yang mana ditetapkan oleh Bapak Muhadjir Effendi pada 30 Desember 2016. Masa jabatan pengurus komite sekolah, komite di SD itu bisa 5 tahun. Komite di SMP dan tingkat SMA atau SMK itu maksimal 3 tahun. Ditetapkan fungsi komite sekolah secara spesifik, lebih spesifik lagi adalah satu, memberikan rekomendasi atau masukan dan pertimbangan kepada kepala sekolah atau dewan sekolah guna meningkatkan mutu pendidikan. Yang kedua, mewadahi dan menganalisa ide, tuntutan, apresiasi, dan juga berbagai keperluan pendidikan yang diajukan masyarakat. Ketiga, melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap program penyelenggaraan kebijakan di sekolah. Ketiga tersebut adalah fungsi dari komite sekolah. Dilihat dari fungsi-fungsi tersebut, tentulah sangatlah bagus dengan adanya komite sekolah. Tapi sangat sayang dan sangat disayangkan kenapa fungsi komite sekolah pada saat ini kebanyakan keluar jalur. Ya, kita tidak boleh menutup mata. Kita tidak boleh antipati, tetapi kita juga harus reaktif dan juga aktif di dalam kepengurusan komite sekolah. Diharapkan iuran atau pungutan itu justru diperoleh dari masyarakat sekitar atau perusahaan-perusahaan yang ada di luar sekolah atau di sekitar sekolah. Terlepas yang dilarang adalah perusahaan rokok dan perusahaan minuman beralkohol. Itu sangat dilarang dan tidak diperkenankan untuk memberikan sponsor di dalam segala kegiatan pendidikan sekolah. Oke? Dan di pasal 12, di poin B juga diterangkan, melakukan pungutan dari peserta didik atau orang tua atau wali murid itu tidak diperkenankan bagi komite sekolah menarik iuran. Ya, komite sekolah dilarang untuk menarik iuran dari peserta didik, wali murid, atau orang tua didik. Oke, pasal 12 poin B. Tapi sayangnya banyak sekali pengurus komite sekolah maupun pihak sekolah menutup mata akan pasal 12 di poin B tersebut. Sehingga mereka tetap melakukan pungutan atau tarikan iuran kepada wali murid, kepada murid peserta didik, ataupun kepada walinya dalam penyelenggaraan support pendidikan yang ada di sekolah tersebut. Banyak laporan yang datang kepada saya itu ditariki iuran sebesar untuk tingkatan SD itu antara 500 hingga 900 rupiah per tahun per satu wali murid. Per satu siswa itu
500 hingga 900 ribu rupiah per tahun. Tingkatan SD. Tingkatan SMP itu sekitar 2 juta per tahun per siswa. Dan untuk tingkatan SMA, SMK itu 2 juta hingga 3 juta per siswa per tahun. Coba kita bagi 12. 12 bulan dalam setahun. Sama aja itu nilainya kalau untuk tingkatan SMP dan SMA sekitar 200 ribuan per bulannya. Berarti bersaing dengan SPP sekolah swasta. Sedangkan pemerintah sendiri menjamin di pasal 31 Undang-Undang Dasar, setiap warga negara berhak atas pendidikan gratis, dijamin oleh negara. Ya. Jadi sangat mencederai aturan yang ada di Republik ini, menurut saya pribadi. Dan juga banyak terjadi kasus di sekolah-sekolah. Silahkan komen yang mengalami kasus-kasus yang saya sebutkan ini ya. Ijazahnya ditahan, ijazahnya tidak boleh diambil, ataupun dapat surat peringatan, atau dapat teguran secara lisan maupun tertulis dari pihak sekolah untuk segera melunasi kalau ingin mengikuti ujian negara. Kalau belum melunasi uang komite, maka ancamannya tidak dapat mengikuti ujian atau tidak mendapat nomor tes ujian negara. Banyak sekali kasus seperti itu saya temui atau dikeluhkan oleh para netizen Indonesia. Ya, padahal di pasal 12 poin C itu tertulis komite sekolah dan pihak sekolah dilarang mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik secara langsung maupun tak langsung. Nah, di sini jelas ya, kalau siswa tidak sanggup atau tidak mampu membayar uang komite tersebut yang diwajibkan senilai 2 juta hingga 3 juta tersebut, yang saya bahas ini di tingkat SMP dan SMA atau SMK ya, tidak sanggup membayar, maka tolonglah dicarikan solusi terbaik. Jangan ijazahnya disita atau diancam tidak dapat mengikuti ujian. Ya, karena semuanya ada di aturan Permendikbud nomor 75 tahun 2016. Dan di poin C tersebut tertulis nyata, dilarang mencederai integritas evaluasi belajar. Di poin D-nya juga ada mencederai integritas penerimaan siswa didik baru secara langsung maupun tak langsung. Karena di situ biasanya ketika seleksi masuk, selain seleksi online, berkas dan online tersebut, juga ada nego-nego di atas meja. Bukan di bawah meja, tapi di atas meja negonya ya. Itu siapa yang berani memberikan uang komite tinggi itu yang akan bisa diterima. Jika itu ada di list, waiting list ya, ada di list-list cadangan, maka coba nih, berani berapa uang komitenya, dan yang tertinggi biasanya yang akan masuk. Nah, itu akan mencederai integritas penerimaan siswa didik baru. Oke, semoga dari penjelasan ini bisa mencerahkan bagi para wali murid dan juga pihak sekolah, khususnya para pengurus komite. Dan saya mohon maaf kepada para komite, tidak semua pengurus komite seperti itu, tapi mayoritas. Ada juga komite yang bekerja dengan tulus, dengan ikhlas, memberikan tenaga, pikiran, dan materinya secara ikhlas kepada program kepengurusannya, sehingga bisa memaksimalkan segala sesuatu yang diperlukan, yang dibutuhkan oleh sekolah, sehingga program belajar mengajarnya bisa belajar secara optimal dan maksimal. Saya ucapkan terima kasih kepada para pengurus komite yang telah melakukannya secara ikhlas dan juga tulus. Oke, salam hormat dari saya. Terima kasih.